Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toasted ID bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah SA Figuarts Zamasu. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Teman-teman, ini adalah Zamasu, salah satu musuh dalam serial animenya yaitu Dragon Ball Super. Zamasu ini adalah pelayan dari Super Mecha Universe ke-10 yang bernama Gowasu. Tapi akhirnya dia ini mengkhianati Gowasu dan ingin memperoleh kekuatan dari Dragon Ball Super. Berkat kekuatan dari Dragon Ball Super ini, Zamasu ini berhasil merubah wujudnya menjadi Goku Black. Dan dengan Zamasu yang ada di masa depan, mereka berdua ini bekerja sama untuk menguasai dunia. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari bagian figurnya. Ini adalah figur SA Figuarts yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, itu harganya kurang lebih di harga 2 jutaan. Untuk harganya cukup tinggi ya untuk ukuran SAF Dragon Ball ya, karena ini adalah figur premium Bandai. Lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk di bagian box depannya ini terlihat gambar si Zamasu ya, yang sedang berpose senyum gitu. Terus di bagian atasnya ada tulisan SA Figuarts Zamasu, dan juga di bagian bawahnya ada logo dari Bandai, Tamashii Nation, Dragon Ball Super, dan juga Bandai Collector Shop. Lalu untuk di bagian sampingnya, ini kita bisa melihat berbagai macam pose-pose dari si Zamasu ya, yang menyambung ke bagian depannya. Terus untuk di bagian belakangnya, ini adalah berbagai macam pose-posenya lagi dari si Zamasu. Dan juga berbagai macam face sculpt yang kita dapat juga terlihat di sini. Lalu di bagian sampingnya lagi, ini ada tulisan Zamasu, terus di bagian bawahnya ada tulisan SAF Zamasu. Untuk di bagian atasnya seperti ini. Lalu untuk di bagian bawahnya ada gambar dari si Zamasu dan juga ada tulisan Zamasu juga. Oke teman-teman, langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Nah teman-teman, seperti biasa untuk di bagian boxnya, ini kita dapat satu buah blister dan satu buah kertas manual. Untuk di bagian blisternya ini, sebenarnya sih ini benar-benar simpel banget ya kita dapatnya ya. Di sini kita dapat figurnya dari si Zamasu. Terus kita juga dapat berbagai macam parts ekspresi muka pengganti. Total untuk ekspresi muka penggantinya di si figur ini kita dapat 4 ekspresi muka pengganti. Jadi ada muka yang normal, terus ada muka yang senyum, muka yang marah, dan juga ada muka yang teriak. Lalu untuk parts tangan penggantinya, di sini kita dapat 3 pasang untuk parts tangan penggantinya. Ada yang ngepel normal, ada yang ngebuka, dan juga ada yang kayak mau jurus pedangnya gitu. Untuk di figur Zamasu ini menurut gue sih untuk aksesorisnya dapatnya sedikit banget ya. Terus untuk parts tangannya juga menurut gue sih ini dapatnya sedikit banget. Lalu di sini ada kertas manual pastinya. Di sini adalah panduan bagaimana cara mengganti parts tangannya seperti apa. Terus mengganti parts kepalanya juga seperti apa. Jadi untuk manual booknya atau kertas manualnya juga dibuat dengan sangat simpel banget. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat satu buah kertas manual dan satu buah blister di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari SA Figuarts Zamasu. Dan seperti biasa, pertama kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, menurut gue sih ini adalah figur yang dibuat dengan sangat mirip banget ya dengan si Zamasu. Bisa dilihat dari proporsi badannya juga, menurut gue proporsi badannya juga proporsional. Terus mulai dari bagian bajunya, semuanya itu dibuat dengan bagus sih. Dan mirip banget lah dengan si Zamasu menurut gua untuk figurnya ini. Terus dari face sculpt-nya juga bisa dilihat ini face sculpt-nya dibuat dengan sangat bagus ya. Ekspresinya, ekspresi seriusnya dapat banget. Terus gue suka sih di bagian kepalanya ini kayaknya bersih gitu ya. Terus ada di bagian rambutnya di sini yang kelihatannya rapih gitu ya. Di bagian kepalanya ini sambungan rambutnya ke kepala itu menurut gue dibuat dengan rapih gitu. Terus di bagian bajunya semua dibuat dengan bagus ya, warna catnya, terus kerut-kerutan di bagian bajunya, di bagian tangannya ini
di bagian kakinya, itu semua dibuat dengan sangat bagus banget sih. Cuman ya dari penampakan di bagian belakangnya, gue agak sedikit kurang suka aja sih kayak gini kelihatannya ya. Kayaknya agak sedikit aneh aja gitu, ada belahannya. Cuman ya demi ada artikulasi ya gitu, dan lebih fleksibel, jadi ya mau nggak mau seperti inilah gitu untuk di bagian belakangnya. Terus untuk di bagian badannya juga warna catnya itu berbeda gitu dia. Di bagian tengahnya ini dia kayak warnanya tuh kayak mengkilat gitu ya, bisa dilihat. Nah, kayak mengkilat gitu di bagian tengah badannya. Sedangkan untuk di bagian sininya, kiri kanan, terus di bagian roknya, di bagian bawah, itu warna itu lebih ke matte doff gitu ya. Jadi nggak mengkilat. Jadi kalau dilihat agak sedikit belang aja. Overall gue suka banget sih dengan penampakan figur si Zamasu ini ya. Menurut gue sih ini dibuat dengan sangat bagus ya figurnya, dan mirip banget sih dengan si Zamasu. Terus lanjut kita mulai bahas dari artikulasinya. Untuk di bagian kepala ini bisa nengok kanan kiri ya dengan leluasa ya. Bisa naik turun juga, jadi nggak ada masalah. Terus untuk bagian tangannya bisa maju ke belakang, terus bisa nekuk juga. Di bagian sini ada artikulasinya. Nah, jadi menyambung ke bagian bahunya ya. Jadi cukup fleksibel untuk di bagian bahunya juga. Terus ada butterfly joinnya juga di sini. Cuman lagi-lagi ya, si Bandai untuk di bagian dalamnya ini, dia warna catnya itu tetap aja nggak menyamai warna di bagian bajunya. Jadi kalau misalkan kita posein dia kayak seperti ini, kalau kita lihat dari sini itu kelihatannya jelek banget sih, karena ada belang di bagian sini warna ungu. Seharusnya sih menurut gue ini diwarnain sama lah dengan warna bajunya, jadi seolah-olah tersamarkan gitu. Kalau kayak gini kelihatannya jelek banget sih. Terus di bagian badannya ini ada artikulasinya, bisa naik turun juga. Di bagian dadanya juga ada artikulasinya. Terus di bagian sini lentur ya, jadi cukup fleksibel di sininya. Di bagian sininya juga lentur, jadi kalau kita gerak-gerakin kakinya itu cukup mudah sih, jadi nggak terhalang oleh di bagian bajunya ini. Terus di bagian kakinya bisa nekuk seperti ini. Ke belakang juga fleksibel ya, karena ini lentur. Terus di bagian kakinya seperti biasa bisa naik turun, ujung kakinya juga bisa gerak-gerak. Jadi untuk artikulasi ya overall dibuat dengan sangat bagus, cuman gue agak sedikit kurang suka aja di bagian bahunya ini. Karena kalau misalkan kita gerak-gerakin seperti ini ya kayak bahunya tuh ngikut gitu. Jadi kelihatannya agak susah aja sih untuk menyesuaikan di bagian bahunya ini. Lalu teman-teman, untuk semua face sculpt lainnya, menurut gue sih semua face sculptnya juga ekspresinya dibuat dengan sangat bagus ya. Mulai dari ekspresi senyumnya. Ekspresi senyumnya ini ya kelihatannya ya benar-benar muka si Zamasu banget ya. Mukanya kayak jahat gitu. Terus ekspresi marahnya, terus ekspresi teriaknya, itu semuanya dibuat dengan sangat bagus banget sih. Terus di sini untuk ganti rambut kepalanya juga cukup unik aja sih menurut gue ya. Jadi untuk ganti kepalanya, ini kita rambutnya bisa kita copot seperti ini. Nah, jadi kelihatannya kayak botak gitu ya. Nanti kita tusukin untuk rambutnya di bagian sini. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah ketusuk seperti ini, ya jadinya seperti ini sih. Jadi bagus gitu ya, rapi gitu, dia tertusuk di bagian sininya dengan sempurna. Jadi cukup bagus lah kalau misalkan udah dipasangin rambutnya ini. Jadi untuk figur SF Zamasu ini, ya ini adalah figur yang dibuat dengan bagus menurut gua. Mulai dari face sculpt-nya, semuanya itu dibuat dengan sangat mirip banget dengan si Zamasu. Terus semua ekspresi-ekspresi mukanya itu semua dibuat dengan sangat bagus semua. Terus warna catnya, walaupun warna catnya itu nggak ada gradasi atau shading-shadingnya sama sekali, tapi menurut gua kelihatannya jadi bersih dan rapih aja gitu warnanya.
Untuk kekurangannya paling ada di bagian butterfly joinnya tadi yang warna catnya itu belang dengan warna bagian bajunya. Jadi kalau kita lihat itu jadinya jelek aja gitu ya untuk dari penampakannya. Terus dari gue pribadi sebenarnya gue agak sedikit kecewa dengan figur SAF Zamasu ini karena di figur ini kita dapat aksesoris dan parts tangan yang sangat sedikit. Bahkan jurus pedang laser yang identik digunakan oleh si Zamasu itu kita nggak dapat aksesorisnya. Padahal ini adalah figur premium Bandai dengan harganya juga yang cukup tinggi, tapi gue ngerasa ini figur tuh kurang ada spesialnya gitu. Jadi ya kayak figur-figur SAF pada umumnya, kurang berasa lah gitu untuk premiumnya. Jadi overall untuk skor dari gue untuk figur ini gue kasih nilai 7,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada inputan dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.